Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke? Kiranya kita tetap bersukacita, kiranya kita tetap semangat, amin. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan, Tuhan masih memberikan kepada kita waktu. Mari kita pergunakan waktu ini dengan baik. Dan hari ini kita bersama-sama mau beribadah sekolah minggu. Walaupun ibadah kita masih secara online, tetapi kita tetap bersukacita, kita tetap semangat, amin adik-adik. Marilah kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu Tuhan memberikan kepada kami hidup yang luar biasa. Kami diberkati, kami diberikan kesehatan dan kekuatan. Terpujilah Engkau Tuhan, waktu yang ada kami mau pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan hari ini kami bersama-sama akan beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus berkatilah ibadah kami, sehingga kami yang mendengar, yang mengikuti ibadah secara online, kami diberkati oleh Tuhan. Guru-guru kami yang akan mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo semua berdiri. Siap? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yeay. Apa
yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada saat pagi hari ini Kakak Angki ambil dalam kitab Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Tetapi nanti dibacakan saja ayatnya yang ke-48, 49 dan ayat yang ke-51. Nanti dibacakan oleh Kakak Pendeta Lukas Hamadi. Haleluya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Puji Tuhan. Cerita firman Tuhan pagi hari ini berkisah tentang seorang yang bernama Bartimeus. Bartimeus ini dikisahkan adik-adik sebagai orang yang buta. Dia tidak bisa melihat
Dan dia tidak bisa bekerja yang banyak. Dia hanya menjadi seorang pengemis di pinggir jalan. Dia duduk saja berharap kepada bantuan orang lain. Nah, tetapi meskipun Bartimeus ini dia buta, tapi dia masih bisa mendengar. Kadang-kadang dia mendengar hal-hal yang diceritakan oleh mungkin teman-teman sesama pengemis di sana. Dan suatu saat ketika dia sedang mengemis, dia merasakan kenapa ada berbondong-bondong orang, kenapa ada keramaian. Kemudian dia bertanya, ada apa itu? Kemudian teman-temannya mungkin berkata, itu ada Yesus. Dan ketika dia mengetahui bahwa Yesus lewat, dia berteriak dengan kuat, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang bilang, Bartimeus, apa yang kau bikin? Tapi dia bilang, tidak, saya harus teriak lebih kuat. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang tegur dia, tapi dia tetap berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sampai akhirnya karena suaranya keras, itu didengar oleh Yesus yang lewat. Kemudian Yesus berpaling dan berkata, panggil dia ke sini. Bartimeus merasa, saya dipanggil. Dia dituntut sama teman-temannya mungkin. Dia pergi menghadap Yesus. Ketika dia menghadap Yesus, Yesus berkata, apa yang kau mau? Bartimeus berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan Yesus berkata, terjadilah itu menurut imanmu. Nah, kisah ini kisah Bartimeus ini mungkin sama dengan keadaan kita saat ini. Kita masih ibadah online begini, sementara kakak-kakak kita, orang tua kita pergi ke gereja, kita sekolah minggu masih online. Bahkan kisah Bartimeus ini sama dengan kita, sangat sulit. Bahkan ada orang tua dari teman-teman kita, adik-adik, mereka mungkin di PHK, mereka mungkin sulit mencari nafkah dengan keadaan saat ini dia. Bahkan yang lebih menyedihkan, bahkan ada teman-teman kakak angki, mereka harus meninggalkan dunia ini karena mereka terkena virus corona. Ada orang tua dari teman-teman kita meninggal karena corona. Keadaan betul-betul gelap, buta seperti Bartimeus. Tetapi seperti Bartimeus, kita harus berseru kepada Tuhan. Kita harus panggil nama Tuhan. Kita harus berkata lebih keras, berdoa lebih keras lagi. Dan mungkin ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Berseru kepada nama Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami di saat keadaan virus corona ini, COVID-19 ini yang merajalela, yang mungkin tidak bisa dikendalikan. Di Papua sendiri sudah banyak rumah sakit yang tutup, tidak melayani umum karena keadaan COVID ini. Sudah banyak sekali perawat dokter yang terkena sehingga mereka tutup, tidak menerima pelayanan. Kemana lagi kita mau lari? Kita lari itu hanya sama Tuhan. Berseru kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin firman Tuhan pada pagi hari ini singkat dan keadaan yang tidak bisa untuk kakak Angkit persiapkan alat peraga karena kakak Angkit lagi tugas di luar kota. Tetapi satu pesan firman Tuhan pada pagi hari ini kita berseru kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan untuk keadaan ini. Kita mengambil peran sebagai anak-anak sekolah minggu, masuk di dalam kamar kita. Kita berseru sama Tuhan. Tuhan, tolong. Ketika kita berseru kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, itu akan menggugah Yesus. Dan Yesus akan menolong kita semua. Pasti membantu kita semua melewati masa-masa sulit. Seperti Bartimeus melewati masa-masa sulit ini, adik-adik, kita pun pasti akan mampu
melalui masa-masa sulit ini. Puji Tuhan, mungkin ayat hafalan kita pada saat pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Mungkin baca saja di rumah, kemudian dihafalkan, dan ini menjadi kekuatan iman bagi kita. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita dari kota Merauke, Papua. Kakak Angki salam untuk semua anak-anak yang ada di Indonesia. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, Tuhan. Kami melewati masa yang sulit di saat-saat ini, Tuhan. Tapi kami tetap mempercayai bahwa semua ada dalam kontrol Tuhan. Dan seperti Bartimeus yang ditolong Tuhan, seperti Bartimeus yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, kami pun saat ini memohon belas kasihan Tuhan, untuk Tuhan menolong, memampukan kami melewati masa-masa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Anak-anak Indonesia yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan buat kita semua. Nah, sekarang kita akan mengikuti aktivitas yang seru. Ikuti dengan semangat ya, bersama teman Kak Susan yang bernama Tante Lina. Halo anak-anak, apa kabar? Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Bartimeus yang buta. Tapi karena kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa, Bartimeus dapat melihat lagi. Tuhan Yesus hebat ya. Puji Tuhan. Yeay. Nah anak-anak, Tuhan juga sudah memberi mata kepada kita. Kita mau bersyukur untuk mata kita. Dan Tuhan juga ingin kita menggunakan mata kita dengan baik. Hari ini kita akan melakukan 2 aktivitas. Yang pertama, kita akan mencari dengan menggunakan mata kita. Anak-anak akan melihat gambar. Nah, di dalam gambar ini ada gambar 4 orang dan yang 1 itu tidak ada di dalam gambar. Nah, orang yang manakah yang tidak ada di dalam gambar? Dalam hitungan 10 detik nanti anak-anak coba cari ya, dari 4 orang itu mana yang tidak ada di dalam gambar. Kita mulai hitung ya. 10 detik akan mulai sekarang. Yeay! Apakah anak-anak sudah menemukan? Jawaban yang benar adalah gambar nomor ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Dalam 10 detik hitunglah ada berapa anak di dalam kerumunan orang banyak itu. Hitung sekarang. Yeay! Jawabnya ada berapa anak? Betul. Siapa yang betul bisa teriak puji Tuhan. Ya, yang salah tidak apa-apa. Ya, kita sekarang ada pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 dijawab dalam 10 detik lagi ya. Ada berapa orang dewasa di dalam kerumunan orang banyak itu? Kita kerjakan mulai dari sekarang.
adalah... Ya, puji Tuhan. Siapa yang betul jawabannya? Bilang haleluya. Ya. Nah, kita sekarang ada aktivitas yang kedua ya. Dalam aktivitas yang kedua ini akan ada 2 gambar. Anak-anak cari 10 perbedaan di dalam kedua gambar ini. Nah, waktunya adalah 60 detik. Nanti Tante akan hitung 3, 2, 1, start. Nanti anak-anak mulai mencari perbedaan gambar ini ya. Ada 10 perbedaannya. Siap? 3, 2, 1, go! Siapa yang sudah mendapatkan 10 perbedaannya? Kita sekarang lihat jawabannya ya. Siap? Jawaban ada 10 perbedaan. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10. Yeay! Semua sudah didapatkan. Anak-anak sudah tahu mana perbedaannya. Senang ya kita bisa menggunakan mata kita. Kita diberkati Tuhan dengan mata yang luar biasa. Anak-anak, jaga mata kita. Jangan sampai mata kita rusak karena kita tidak menjaganya. Anak-anak boleh bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak boleh menjaganya dengan tidak sering-sering nonton TV atau mainan HP terlalu lama. Dan gunakan mata kita dengan baik. Ya, kita tidak hanya menjaga tetapi menggunakannya dengan baik untuk belajar, untuk seperti tadi mencari gambar yang berbeda, untuk membaca buku-buku, untuk membaca Alkitab. Itu adalah menggunakan dengan baik. Kita tidak boleh menggunakan mata kita melihat yang jelek-jelek, yang jahat-jahat. Di dalam Alkitab ya, di dalam Mazmur 119 ayat 37 itu tertulis seperti ini. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Artinya apa? Jangan lakukan yang tidak baik. Jangan melihat yang sia-sia. Jangan melihat yang tidak sopan. Tapi gunakan mata kita untuk melihat hal yang baik. Anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus terus menyertai anak-anak. Dadah. Haleluya adik-adik, kita semua diberkati ya dengan ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Ayo kita akan akhiri dan terima berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Anak-anak yang di luar negeri sekalipun diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia menjadi Indonesia yang sehat. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami Joko Widodo di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.